Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernanda Pranata dengan NPM 2217051146 dari kelas A. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 mengenai teori komputasi, bahasa, dan automata. Di sini saya akan menjelaskan 3 pokok pembahasan utama, yaitu yang pertama teori komputasi, yang kedua teori bahasa, dan yang ketiga itu teori automata. Yang pertama, kita bahas teori komputasi. Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma. Bidang ilmu ini terutama membahas hal terkait komputabilitas dan kompleksitas dan dalam kaitannya dengan formalisme komputasi. Teori komputasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu teori otomata, dan yang kedua itu teori komputabilitas, dan yang ketiga teori kompleksitas. Teori otomata. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa. Teori komputabilitas itu mengklasifikasikan persoalan sebagai dapat dipecahkan atau persoalan yang tidak dapat dipecahkan. Dan yang ketiga itu ada teori kompleksitas. Teori kompleksitas itu mengklasifikasikan persoalan sebagai persoalan mudah atau easy, atau persoalan sukar atau susah atau hard. Model komunikasi itu dibagi menjadi 3, yaitu mobile computing atau komputasi bergerak, grid computing, dan cloud computing atau komputasi awan. Yang pertama ada mobile computing. Mobile computing atau komputasi bergerak adalah sebuah kemajuan teknologi komputer yang dapat berkomunikasi menggunakan jaringan tanpa menggunakan kabel serta mudah dibawa atau berpindah tempat, tetapi berbeda dengan komunikasi nirkabel. Terus grid computing. Komputasi grid di sini adalah memanfaatkan suatu kekuatan pengolahan ide berbagai unit komputer dan menggunakan kekuatan proses untuk menghitung satu pekerjaan. Terus ada cloud computing. Cloud computing adalah perluasan dari konsep pemrograman berorientasi objek abstraksi. Pokok pembahasan selanjutnya itu ada teori bahasa. Teori bahasa membicarakan bahasa formal atau format language, terutama untuk kepentingan perancangan kompilator atau bisa disebut compiler dan pemproses naskah atau teks prosesor. Bahasa formal adalah kumpulan kalimat. Semua kalimat dalam sebuah bahasa dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa atau bisa disebut grammar yang sama. Sebuah bahasa formal bisa dibangkitkan oleh 2 atau lebih tata bahasa berbeda. Dikatakan bahasa formal karena grammar diciptakan mendahului pembangkitan setiap kalimatnya. Bahasa manusia bersifat sebaliknya. Grammar diciptakan untuk merinskan kata-kata yang hidup di masyarakat. Dalam pembicaraan selanjutnya, bahasa formal akan disebut bahasa saja. Pokok pembahasan selanjutnya itu ada teori automata. Teori automata adalah teori tentang mesin abstrak yang bekerja secara sekuensial yang menerima dan mengeluarkan output dalam bentuk diskrit. Teori automata berkaitan erat dengan teori bahasa formal dan mempelajari mesin-mesin abstrak serta masalah komputasi yang dapat diselesaikan dengan menggunakan mesin-mesin tersebut. Automata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, atau membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Terdapat beberapa jenis automata, seperti deterministic finite automata atau DFA, non-deterministic finite automata atau NFA, dan pushdown automata, linear bounded automata, dan Turing machine. Automata digunakan dalam pembuatan compiler bahasa pemrograman dan memiliki fungsi sebagai pengenal string-string dari suatu bahasa. Terima kasih. Itu mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.